Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, mudah-mudahan pada sehat ya. Oke, pada pertemuan pagi hari ini, insya Allah kita masuk ke materi ketiga. Kemarin sudah kita bahas mengenai eh, cloud ya, cloud server dengan menggunakan Google Drive. Sudah dicoba ya? Mudah-mudahan sudah dicoba diimplementasikan untuk menyimpan file-file penting dan tugas-tugas ya. Jadi eh, drive itu untuk pengganti flash disk ya. Jadi silahkan diimplementasikan. Nah, kali ini kita lanjutkan bagaimana mengimplementasikan Google Form untuk keperluan kuesioner atau membuat formulir secara online ya. Ini penting sekali buat profesi teman-teman nanti di kegiatan penelitian atau yang lain. Baik, langsung saja langkah-langkahnya ya. Kita mulai. Caranya masuk ke akun Google. Jika menggunakan laptop atau PC, bisa kita pilih Drive yang kayak kemarin. Seperti ini. Jika di HP bisa langsung menggunakan Google Form. Baik, kemarin sudah kita buat folder dengan nama tugas tik. Kita buat di sini untuk formnya. Nah, kemudian pilih new atau baru. Sorry. Oke, muncul beberapa pilihan ya. Kalau kemarin ini untuk membuat folder, upload file dan seterusnya. Kita pilih, ini ada macam-macam ya. Kita pilih Google Formulir. Nah, ini ada dua pilihan, satu formulir kosong, yang kedua adalah template. Yang template ini sudah ada Nah, sudah ada template-templatenya seperti ini. Nah, terserah teman-teman mau menggunakan model yang mana. Nah, saya pilih yang kosong dulu, yang bukan template. Oke. Ya, di sini pertama kita buat judul. Namanya misalnya data mahasiswa. Oke. Data mahasiswa. Bakti Husada Cikarang. Nah, baik. Ini adalah kuisnya, pertanyaannya. Ya, kalau ini teman-teman bisa gunakan untuk angket, misalnya untuk penelitian berapa banyak angka kematian untuk kasus persalinan, misalnya berapa persen gitu. Itu bisa menggunakan ini. Atau berapa persen jumlah kelahiran normal dan sesar, itu bisa menggunakan ini. Jadi untuk bahan penelitian nanti akan muncul grafik di reportnya. Oke, kalau ini saya coba buat untuk form data mahasiswa. Yang pertama misalnya NIK, nomor induk, KTP ya, nomor KTP atau NIK. Nah, ini jawaban ada beberapa pilihan ya. Ada pilihan ganda, paragraf, jawaban singkat, drop down dan seterusnya.
Oke, ini kita pilih jawaban singkat. Nah, ini ada pilihan wajib diisi atau tidak. Kalau wajib berarti diklik wajib. Untuk menambahkan pertanyaan kedua, pilih tambahkan pertanyaan. Nama. Lengkap. Sama ya, wajib diisi. Kemudian saya tambahkan lagi jenis. Oh, udah pasti perempuan ya. Hampir. Agama. Agama bisa kita pilih Islam. Yang kedua, ini pilihan ganda ya, kita pilih pilihan ganda. Kristen. Oke, agama sudah, kita isi wajib. Nanti milih salah satu. Kita tambahkan lagi misalnya tempat lahir atau kota lahir. Pilihannya apa? Jawaban singkat. Wajib. Kita tambahkan lagi tanggal lahir. Tanggal lahir apa pilihannya? Pilihannya tanggal atau date. Nah, ini tanggal ya, wajib diisi. Nanti formatnya ini bulan, tanggal, tahun. Oke, ada lagi misalnya ekskul pilihan misalnya. Boleh salah satu misalnya satu mahasiswa boleh memilih beberapa ekskul. Berarti kita pilih kotak centang. Artinya bisa memilih lebih dari satu. Kalau yang opsional berarti harus salah satu. Kalau kotak centang bisa memilih salah satu. Misalnya ini. Apa nih? Tari. Apa lagi? Diri. Oke, misalnya itu. Ini wajib atau tidak? Kalau tidak wajib tidak usah di checklist. Tapi kalau wajib memilih berarti di checklist. Oke, kita tidak wajibkan saja dulu. Oke, formulir sudah kita buat. Ini bisa kita modif ya, bisa kita custom untuk headernya. Ini pilih sesuaikan tema. Nah, ini bisa dipilih warna. Atau temanya. Nah, ini headernya. Pilih gambar. Oke, ini adalah header default dari Google. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan mengunggah ya. Jadi bisa di drag di sini kemudian digunakan. Nah, misalnya saya buat
Ya, selanjutnya setelah file tadi kita cari, ya kita search, nanti akan muncul di header. Jadi seperti ini, nanti akan muncul header yang kita gunakan untuk Google Form. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk mengirim link Google Form ini ke orang yang akan mengisi? Nah, caranya pilih kirim. Nah, di sini ada bisa dikirim via email. Artinya nanti teman-teman mengumpulkan alamat email. Yang lebih simpel bisa dikirim via tautan, ya. Jadi di sini ada tautan, ini bisa diperpendek. Oke. Ini adalah link yang akan kita bagikan. Caranya pilih salin. Nah, form ini alamat ini kan tidak terlalu jelas sehingga agak sulit untuk pembacaan. Ini bisa kita simpelkan, kita buat sederhana dengan aplikasi bit.ly. Tapi ini kita coba dulu, pakai ini juga bisa, ya. Ini kita masukkan ke sini, ya, baru dikirim. Oke, yang kedua kita coba alamat link tadi kita sederhanakan dengan aplikasi bit.ly. Nah, alamatnya ada di sini, bit.ly.com. Nanti teman-teman login. Oke, ini bisa login dengan emailnya teman-teman. Oke, misalnya saya pakai email saya. Oke, ini saya sudah punya akun, ya, sudah punya akun untuk bit.ly. Nah, caranya gimana? Caranya pilih create, kita paste yang tadi, ya, link ini kita salin, kita paste di sini, paste. Nah, kemudian muncul customize backup, artinya kita bisa customize setelah slash bit.ly, misalnya ms akbit, sepertinya kan lebih sederhana, ya, mhs akbit, kita save. Nah, nanti bit.ly slash mhs akbit ini yang nanti akan kita kirim ke teman-teman, ya. Kita share, ya. Kita share ke grup atau di brosur-brosur atau pamflet sehingga mudah untuk pembacaannya. bit.ly slash mhs strip akbit. Ini bisa kita tambah titel, misalnya data text full. Oke, sampai sini sudah dimengerti, ya. Jadi fungsi bit.ly ini untuk menyederhanakan link. Ini juga berfungsi juga untuk share drive, ya. Misalnya di drive tugas tik ini. Nah, ini sebelum kita share ingin kita dapatkan linknya.
Nah, ini salin link. Ini kan panjang ya. Nah, kita buat di sini. Kita buat di create dan paste. Nah, yang tadi jadi bisa pendek seperti ini. Misalnya folder tik. Nah, ini kan lebih sederhana ya. Folder TIK. Kita save. Oke, jadi seperti itu ya. Fungsi bit.ly adalah untuk mengcustom alamat link yang tadinya panjang, bisa kita sesuaikan. Itu kira-kira. Oke, cukup saya kira untuk materi kali ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan ya, nanti kita diskusikan. Terima kasih. Oke, baik teman-teman semuanya. Ini sudah saya lihat sudah ada 38 responder. Artinya sudah ada 28 orang yang mengisi. Ini saya masuk sebagai admin. Nah, cara melihat misalnya ini sudah kita close. Cara kita melihat file yang tadi kita buat di mana? Tadi kan kita buat di folder TIK. Ini kita masuk ke email kita, kemudian masuk ke ini formulir tadi. Nah, kita cek berapa jumlah responder yang sudah masuk. Nah, ini sudah ada 39. Kita klik respon. Oke, ini ada beberapa tab. Yang pertama adalah ringkasan. Ini bentuknya persentase dari semuanya, dari total respon. Kemudian yang kedua ini adalah pertanyaannya. Kemudian ini individual, artinya per orang yang mengisi. Misalnya si A, ini data si B, data si C, dan seterusnya sampai responder terakhir. Oke, kita lihat ringkasan. Oke, dengan Google Form ini sudah ada resume. Jadi misalnya dari 39 responden ini 100% muslim. Kemudian kota lahir. Nah, ini ada presentasinya. Paling tinggi dari dari Cempedak ya, dari Cempedak. Ini bisa kita lihat presentasinya. Kemudian tahun lahir. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada dari kelahiran 1985. Ada 2 orang sampai dengan yang paling muda ini ya. Tuh. Nah, kemudian eskul pilihan. Nah, ini yang paling diminati apa? Kelihatan grafiknya. Ya, ini bisa digunakan untuk bahan analisa. Oh, ternyata dari mahasiswa tingkat 1 Akbid yang paling banyak digemari adalah tari dan futsal misalnya. Nah, ini bisa dikembangkan di 2 eskul itu dari hasil analisa ini. Kemudian yang paling tidak diminati apa? Ekokampus misalnya, karena tidak banyak peminatnya. Mungkin bisa jadi dari hasil analisa ini bisa di close gitu ya, dialihkan ke eskul yang lain. Itu contoh ya, contoh. Oke, nah dari data responden ini juga bisa dikirim ke Excel ya, bisa diekspor ke Excel.
untuk diolah datanya lebih lanjut. Misalnya ini kita kirim membuat parasit baru, kemudian pilih buat. Oke, sudah dibuat, kita pilih buka. Ya, ini adalah data tadi yang mengisi ya, dari kapan dia mengisinya sampai dengan menit, detik, kemudian nicknya, nama lengkap, agama, kota lahir, dan seterusnya. Ini ya, banyak yang nggak milih sih ternyata school. Oke, ini bisa di download ya, bisa di download. Pilih file, kemudian pilih download. Nah, ini kita pilih Microsoft Excel. Oke, ini adalah hasil download berbentuk Excel. Ini bisa kita close. Nah, sudah dapat 2 responden. Nah, ini data yang sudah dalam bentuk Excel ya. Dari sini nanti bisa kita olah, misalnya kita sort berdasarkan abjad nama, misalnya tinggal diklik saja data filter. Ya, ini bisa kita sort misalnya sesuai dengan abjad nama, berarti ascending. Nah, seperti ini. Oke, mungkin cukup untuk Google Form, dari mulai pembuatan, kemudian share, sampai dengan analisis report. Cukup sekian untuk materi hari ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut kita diskusikan via grup WA. Terima kasih. Oke, sehat-sehat semuanya. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan apapun yang berkaitan dengan teknologi, silahkan ya, bisa japri atau bisa di grup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.